Salah satu keputusan terpenting dalam reshuffle kabinet kali ini adalah penunjukan Gus Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama. Saya tidak ingin mengatakan penunjukan 5 menteri lain tidak penting, tapi penunjukan Gus Yakut memiliki makna khusus. Gus Yakut adalah semacam sosok panglima yang bisa memimpin perang untuk menghabisi salah satu ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia, kaum Islamis radikal. Saya tidak ingin membesar-besarkan dia. Walau dia adik kelas saya ketika kuliah di FISIP UI, saya tidak mengenal dekat dia. Namun penunjukan Gus Yakut jelas merupakan signal kuat dari Presiden bahwa di sisa masa kepresidennya, radikalisme di Indonesia akan terus dilumpuhkan. Presiden tahu waktu dia nggak banyak. Masa kepresidennya hanya tinggal 3,5 tahun. Dan memerangi radikalisme dalam waktu sependek itu tidaklah mudah. Indonesia sedang bergerak menuju salah satu negara raksasa di dunia. Banyak analis memperkirakan pada 2024 Indonesia akan menjadi satu dari 5 besar ekonomi dunia. Tapi kesejahteraan yang diidamkan itu akan hancur kalau kita membiarkan Indonesia terpecah gara-gara agama. Islamis radikal adalah musuh bersama. Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa ia ingin Islam yang berkembang di Indonesia adalah Islam yang damai, yang inklusif, toleran, Islam yang mencerminkan budaya Nusantara. Menteri Agama yang ditunjuknya di masa kabinet pertama adalah Lukman Hakim Saifuddin. Ketika itu, Lukman sudah mencoba memulai pengembangan Islam pluralis dengan rencana menyelenggarakan festival membaca Al-Quran dengan lagam Nusantara. Namun ketika itu kondisinya belum memungkinkan. Lukman dan Jokowi diserang total, festival tersebut batal. Jokowi terpaksa mengalah karena pijakan kakinya belum kokoh. Dan mungkin kemudian dia dengan galau menyaksikan betapa gerakan-gerakan Islamis radikal terus berkembang dengan cara yang menakutkan. Pemenjaraan Ahok adalah bukti nyata kebengisan para radikal. Namun Jokowi bukan pria penakut. Barangkali ketika itu dia terkesan berkompromi, tapi dia sebenarnya sedang menghimpun kekuatan untuk memukul balik. Dan niat baiknya ternyata didengar Tuhan. Perlahan tapi pasti Jokowi berhasil mengendalikan kaum radikal. Hizbut Tahrir Indonesia sudah dibubarkan. Nasib FPI dibiarkan terkatung-katung. Berbagai perguruan tinggi negeri yang sebelumnya dikuasai kaum Islamis radikal diganti rektornya. Cara Presiden menghadapi Rizik Syihab yang diklaim sebagai imam besar umat Islam patut diacungi jempol. Mula-mula Rizik dipaksa untuk mengasingkan diri selama bertahun-tahun karena kasus chat mesumnya. Di dalam negeri, tanpa kehadiran Rizik selama lebih dari 3 tahun, FPI seperti anak ayam kehilangan induk. Ketika Rizik pulang, semula dia nampak seperti akan dibiarkan bergerak liar. Tapi kemudian, hanya dalam bilangan hari, nasib Rizik dan FPI mengalami pembalikan yang tidak terbayangkan. Rizik bikin rangkaian blunder yang menyebabkan dia diperiksa dan ditahan. Polisi dengan tegas menghabisi orang-orang FPI yang nekat melawan petugas. Sejumlah pimpinan FPI juga ditersangkakan. TNI dan Polri secara tegas menyatakan akan menindak tegas semua kelompok yang berani mengancam NKRI. Gelombang pembersihan bahkan berlangsung di Majelis Ulama Indonesia. Ulama radikal ditendang. Dari Bahtiar Nasir, Ustaz Zulkarnain, sampai Din Syamsuddin tak lagi masuk dalam jajaran kepengurusan. Para ustadz amatir yang bicara seenak jidatnya di media sosial ditangkap. Alfian Tanjung, Bahar Smith, Sugi Nur, Maher adalah rangkaian contoh yang mudah diingat. Dan kini Presiden sadar bahwa langkah-langkahnya didukung masyarakat. Walau memang tetap ada suara-suara nyinyir yang menuduh pemerintah Jokowi telah menjelma menjadi rezim opresif terhadap masyarakat sipil dan umat Islam, mayoritas warga nampak mendukungnya. Hasil survei lembaga-lembaga terkemuka menunjukkan popularitas Jokowi dan kepercayaan masyarakat terhadapnya konsisten tinggi. Ini merupakan modal penting bagi sang presiden untuk menyelamatkan Indonesia dari gurita radikalisme di Indonesia. Di masa pemerintahan kedua, Presiden semula berharap tekadnya itu bisa melibatkan satu komponen penting, Menteri Agama Fahrul Razi. Namun hanya dalam kurang dari 1 tahun, terbukti sang menteri bukan tipe petarung. Dalam konteks itulah penunjukan Gus Yakut adalah keputusan bermakna penting. Gus Yakut adalah Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kaum muda sayap NU. Komitmennya dalam perlawanan terhadap kaum radikal sama sekali tidak perlu diragukan.
Dia adalah ikon perlawanan terhadap intoleransi. 2 tahun lalu Gus Yakut dituduh bertanggung jawab atas pembakaran bendera HTI di Garut. Dia secara terbuka mengajak masyarakat memerangi FPI. Dia mengecam gagasan NKRI bersyariah. Pengalaman politiknya pun tidak dangkal. Dia pernah jadi wakil Bupati Rembang dan menjadi anggota DPR 2014-2019 dan 2019-2024. Ia dikenal sebagai tokoh yang memobilisasi anggota GP Ansor menjaga gereja saat perayaan Natal. Untuk menunjukkan rasa persaudaraannya dengan umat Katolik, dia juga pernah menemui Paus Fransiskus di Vatikan. Fotonya bersama Paus kemudian diunggah di media massa dan media sosial. Dan pidato singkatnya setelah diangkat sebagai Menteri Agama menunjukkan bahwa baginya perlawanan terhadap kaum radikal akan menjadi agenda utama. Dia secara jelas mengatakan agama tidak boleh dijadikan alat politik untuk menentang pemerintah dan merebut kekuasaan. Agama, katanya, seharusnya menjadi inspirasi yang membawa kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gus Yakut memang mengatakan sebagai Menteri Agama dia bertugas meningkatkan persatuan Islam agar tidak terjadi perpecahan. Namun setelah itu dia memberi pesan bahwa dia tidak hanya akan menjadi Menteri Agama Islam. Dia menyatakan bahwa adalah penting untuk membangkitkan kesadaran bangsa bahwa Indonesia bukanlah milik satu agama. Karena itu menjadi kewajibannya untuk meningkatkan persaudaraan sesama warga antar agama. Lebih jauh lagi katanya lagi, adalah penting untuk meningkatkan rasa persaudaraan sesama umat manusia. Pada titik itulah Gus Yakut mengutip kalimat terkenal sahabat Nabi Muhammad Ali bin Abi Thalib bahwa mereka yang tidak bersaudara dalam satu keimanan, bersaudara dalam kemanusiaan. Saya percaya apa yang dikatakannya bukanlah sekedar permainan kata-kata untuk menyenangkan hati orang. Gus Yakut sudah terbukti menjadi tokoh terdepan dalam memerangi radikalisme. Kini komitmennya bisa diwujudkan dalam posisi tertinggi dalam Kementerian Agama. Saya yakin saat ini kelompok-kelompok Islamis radikal akan semakin panas hatinya dengan kehadiran Gus Yakut. Mereka sangat mungkin akan bertindak all out untuk menghadapi sang Menteri Agama baru. Karena itu, kita yang bernurani dan berakal sehat perlu terus mendukung Gus Yakut. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa Indonesia akan selamat.